Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala nikah wasilan bainal anam wa basilan bainal halal wal haram. Asyhadu an la ilaha illallah halal halal wa haram haram. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad wa ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikah sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, mobil khusus calon ulama mempelai. Ada beberapa tip yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa menikah itu adalah menyempurnakan separuh dari ajaran agama. Hukum asalnya adalah sunnah, namun bisa menjadi wajib apabila dikhawatirkan akan mengarah kepada zina, dan bisa menjadi haram apabila yang akan kita nikahi berbeda agama dengan kita. Lebih-lebih akan kita nikahi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, haram menurut syariat agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqihu ma tawalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba', fa in kuntum ala ta'dilu fa wahidah, ila akhir ayat. Nikahilah wanita-wanita yang kau sukai. Kan suka sama suka, mana mungkin acara ini dapat kita gelar. Kalau ayat ini dilanjutkan masna wa sulasa wa ruba', 2, 3 atau 4. Tapi kalau kamu tidak dapat berlaku adil, berbeda, cukup satu saja, ya, jangan banyak-banyak. Ayo, ya. Rasulullah SAW bersabda, ya masyarakat syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, ila akhir hadis. Wahai generasi muda, apabila kalian telah mampu untuk menikah, maka kawinlah, kata Rasulullah. Maka yang demikian dapat menundukkan pandangan dan menahan hawa nafsu. Apabila belum mampu, dianjurkan oleh Rasulullah untuk berpuasa. Yang jomblo-jomblo belum kawin, puasa supaya dapat menekan hawa nafsu. Itu dasar pernikahan kita hari ini. Firman Allah dan hadis Rasulullah SAW. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, ingin kami berpesan kepada khususnya calon kedua mempelai. Yang pertama, luruskan niat. Innama a'malu binniyat. Setiap amalan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jauh-jauh datang ke Gunung Kemalo, kalau niatnya baik, insya Allah ke depannya baik. Kalau niatnya bagus, insya Allah ke depannya bagus. Kalau niatnya tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dunia ikut. Kalau kita nyari akhirat, Mas Freddy, dunia dapat. Tapi kalau kita nyari dunia, akhirat betul, betul, tidak dapat. Jadi kalau kita nyari akhirat, tujuan akhirat, dunia pasti belok. Itulah, yakinlah. Ya. Yang kedua, jalin komunikasi yang baik antara seorang suami dengan seorang istri, dengan orang tua, dengan mertua dan seluruh anggota keluarga. Supaya apa? Supaya kalau ada permasalahan di dalam rumah tangga dapat dimusyawarahkan bersama-sama. Inilah pentingnya komunikasi antara kedua belah pihak. Jadi kalau ada permasalahan, dudukan permasalahan tersebut, bermusyawarah dalam rumah tangga, harus kita tutupi, bukan disebarkan orang lain. Biarlah menjadi perut daripada menjadi mulut, ya. Jadi dudukkan kalau ada permasalahan, hakama bim alihi wa hakama bim aliyah, dudukkan bermusyawarah, panggil kedua belah pihak supaya ada jalan keluar. Itu yang kedua. Yang ketiga, seorang suami harus bisa menghargai seorang istri, dan begitu juga seorang istri harus bisa menghormati suami. Karena ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki itu merupakan pemimpin daripada seorang perempuan. Artinya seorang laki-laki diberi kemuliaan oleh Allah untuk memimpin rumah tangganya. Mana rumah tangga tersebut ada suami. Namun seorang istri itu ketika di surga nunun merokok. Kapan suami masuk surga, belok masuk surga. Suami masuk neraka, belok masuk neraka. Karena itu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari bangsa jin dan manusia. Tuhan sahabat, nak dijaga benar-benar, nak dibawa kemana rumah tangga, ada di suami, ya.
Ya kan pandai-pandailah menjaga istrimu dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Yang selanjutnya, yang keempat, hiasi rumah tangga kalian dengan sholat dan banyak membaca Al-Quran. Ini sokong rumah tangga. Tiang penyangga dalam rumah tangga itu adalah sholat. Mana mungkin kita nak mewujudkan rumah tangga yang baik, yang sakinah, mawaddah warahmah, sementara di dalam rumah tersebut sunyi dari nilai-nilai ibadah. Pernah sholat, tak pernah. Mana nak ngajak istri ke surga, bertemu dengan Siti Aisyah, Siti Fatimah, ada di surga sekali dalam sehari. Teruskan. Kalau masih sehari itu masih galak bolong-bolong, tutupi yang bolong-bolongan. Jangan sampai ditinggalkan. Karena waqayat kita yang ja'alahu makhraja wa yarzuqhu haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan baginya jalan keluar dan akan berikan rezeki yang tidak disangkut-sangkut. Jangan khawatir. Kalau Allah sudah berjanji pasti akan dikabulkan. Apa yang kita minta, uda'uni astajib lakum. Apa yang kita minta, Allah akan mengabulkan. Berdoa kepada Allah pasti akan dikabulkan dengan syarat jalankan perintahku dan jauhi laranganku. Ya, beguyur, ya, bertahap, dan tidak acak. Dan kamu mewujudkan keluarga sakinah seperti membagikan telapak tangan, tapi berangsur-angsur. Butuh 10 tahun, ada yang butuh 20 tahun, ada yang butuh 5 tahun. Bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah? Itulah didorong sama-sama kedua belah pihak, harus saling menutupi, harus saling membantu. Jangan aku istri capek-capek, suami angkat-angkat di mana, itulah kita apa-apa. Tidak jadi masalah. Suami cuci baju apa-apa, sama-sama. Jangan hanya pada saat pacaran, manis galau, seolah-olah dunia milik kita berdua. Apalagi tidak jadi suami istri, masya Allah. Jangan sampai itu terjadi. Tapi kalau wujudkan yang tadinya sama-sama bagus, baik galau. Yang tadinya jelek, tutupi kejelekan istrinya. Begitu juga seorang istri tutupi kejelekan suami. Karena ibarat kalian itu laksana pakaian yang saling menutupi, bukan saling membuka aib. Ya, kalian ada kelebihan masing-masing, ya, ada kekurangan. Jangan ditonjolkan kekurangannya, tapi lihat kebaikannya. Sama-sama bersama-sama membangun rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah warahmah. Yang terakhir, ini biru walidai, jangan lupa baktimu kepada kedua orang tua. Baca besar ini, ganteng pak ini, ya, mama ini, mak sampai sibuk, sampai baca sholat dikenceng, digeseki oleh kamu, ready. Ya, kita tahu bersama ini nak kawin, tidak, tapi dari proses dari orang tua, terutama ibu. Bagaimana ibu membesarkan seorang bujangnya ini sampai sekarang bisa dinikahkan, sementara ayah tadi, ya, ya, tidak bakal dia minta balik ke apa-apa yang telah dijodoh dengan kau. Ya, berapa banyak proses dari sekolah sampai SMA sampai saat ini tamat kawin ke. Aku pernah minta balik ke duit, tidak pernah. Itulah bakti kedua orang tua kepada anak. Tapi terkadang kita lupa kepada orang tua bagaimana berbakti. Karena jelas ridho Allah biridho walidai, wasufullah bisufil walidai. Ridho Allah terletak kepada ridho kedua orang tua, dan murka Allah terletak kepada murka orang tua. Hari ini orang tua ridho, insya Allah dia akan mendoakan keluarga kalian menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadi jangan lupa doakan mereka. Minimal doakan. Kalau ada duit, sering dibuka tanganku, Pak. Ini nanti beli aku dia jajan aku, ya. Kalau dia sakit di besuk, kalau dia nanti duit tujuh, ya, doakan mereka. Kalau waktu sehat, waktu bahagia, insya Allah kita bahagia, ya. Muliakan kedua orang tuamu, insya Allah Allah akan muliakan hidupmu di dunia dan akhirat. Jangan baik sholat, tajid, tongkat-tongki, sedekah, masjid rajin sementara durhaka kepada orang tua. Jangan harap mencium bau surga. Sudah jelas, ya. Jadi jangan sampai, supaya rumah tangga kalian menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, baktimu kepada orang tua tidak akan berkurang. Walaupun sudah nikah, tetap kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua. Minimal minta doanya supaya rumah tangga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah, dari adu domba, dari iri, dengki dan lain sebagainya, ya. Ini saja sedikit
pesan kepada calon mempelai mudah-mudahan sedikit ini jadi tolak ukur barometer bagaimana mengayu bahtera rumah tangga menjadi sakinah mawaddah warahmah. Aku lupa lihaza astagfirullah wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.